Kalau Allah Subhanahu wa taala menuntutnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkannya. Allah akan menangkapnya. Ya. Karena dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah dimanapun dia berada diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayudrikahu, lalu dia ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala, fayukubbahu fi nari jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah karena melanggar perjanjian, merusak jaminan keamanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang yang salat subuh itu. Maka itu berarti ayuhal ikhwah, ini tidak ada peluang sedikit pun bagi kita untuk apa? Menghibah seorang muslim. Sekarang bukan hanya orang yang salat subuh dighibah, orang yang salat subuh, ustadz, kiai, ulama, bahkan Rasulullah SAW pun dighibah. Na'udzubillah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak selamat dari ghibahan mereka. Rasulullah juga tidak selamat dari lisan mereka. Na'udzubillah. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, jagalah lidah ini baik-baik. Kita lanjutkan. Wa fil hadis, man nasara akhahu bi dhahril ghaib nasarahu Allah fid dunya wal akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Diya' di dalam Al-Mukhtarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nasara akhahu, barang siapa yang membela saudaranya, ya, di saat saudaranya itu dighibah, dia menolak, dia membantah, dia mengatakan, ya fulan, jangan menghibah si fulan, ya, bidhahril ghaib, di saat saudaranya itu tidak ada, nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Lihat ayuhal ikhwah, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini lebih mulia daripada membela, membantah saudara kita yang ghibah, melindungi, menjaga saudara kita yang ghibah. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah Asy-Syakur, yaitu yang hambanya bekerja sedikit diupah dengan upah yang sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberinya upah yang sangat besar. Dia hanya mengatakan, ya fulan, jangan kamu menghibah fulan. Saya tahu si fulan itu adalah orang baik. Ya. Saya tetap melihatnya salat berjamaah. Saya selalu melihatnya datang ke pengajian. Hanya kata-kata yang sederhana seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Ya. Apakah ada pertolongan yang lebih baik daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lalu di mana dia ditolong? Ditolong di dunia dan ditolong di akhirat. Siapa yang akan menolong manusia kalau Allah Subhanahu wa taala mau menyengsarakannya di akhirat? Ya. Tidak ada yang bisa menolongnya, ya ikhwan. Lihat ikhwani fi din azakumullah, pernah kita menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan semua kalian akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menoleh ke kirinya, ke kanannya, dan menoleh ke kirinya. Kata para ulama, kenapa dia menoleh ke kiri dan ke kanan? Ya, dia berusaha mencari celah untuk bisa apa? Lari, jangan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga di antara para ulama yang mengatakan dia menoleh ke kiri, ke kanan, dia mencari pertolongan. Ada enggak bapak saya yang bisa menolong saya? Ada enggak kawan-kawan? Ada enggak anak-anak yang bisa menolong saya? Tapi kalau sudah sampai di sana, tidak ada orang yang bisa menolong orang lain. Ya, yang bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pernah kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yubassarunahum. Mereka saling lihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi. Kemudian apa? Wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ya. Dia sanggup
mengorbankan anaknya, istrinya, masukkan mereka semua ke neraka. Masukkan anak saya ke neraka, masukkan istri saya ke neraka, masukkan saudara-saudara saya, orang tua saya, semua manusia masukkan ke neraka, yang penting saya selamat. Ya, sampai seperti itu kondisinya ya ikhwah. Ya. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita cara untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga. Bagaimana caranya? Yaitu ketika saudara kita dighibah, bantah dia. Ya fulan, jangan kamu menghibahnya. Ya. Namun berat apa enggak ini ya ikhwan? Berat. Iya, Kak. Kenapa dia berat? Karena hati kita ini sudah berat kayu ikhwan. Coba hati kita ini baik. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Hadhil umur idza fuhimat. Hal-hal ini jika difahami, wa wa'aha al-qalbu, dan disadari oleh hati, ya, la yabqa ba'daha majalun lilaghwi laghin wala lighibati mughtab. Maka tidak ada peluang bagi seseorang untuk berbicara sia-sia, apalagi untuk berghibah. Kalau dia tahu bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, kemudian dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab setiap kata-kata yang dia ucapkan. Maka jika kita memahami hal ini dan menyadarinya, maka mungkin tidak ada orang yang berbicara sia-sia. Ya, tidak ada peluang bagi orang untuk berghibah, apalagi untuk berbohong. Wa man nadhara li aktsarin nas al-yawm, dan apabila kita menyaksikan kondisi manusia sekarang ini, ra'ahum dhaddu hadhil umur, kenyataannya mereka berlawanan, ya, dengan apa yang sudah kita sampaikan di atas tadi. Seorang muslim haram dia mendengar ghibah. Seorang muslim apabila saudaranya dighibah dia harus membantahnya dan menolaknya. Ya, kondisi orang di zaman sekarang ini, keadaan orang-orang di zaman sekarang ini sangat-sangat bertentangan. Ya, fa anta tara fihim, engkau melihat mereka, orang-orang di zaman sekarang maksudnya, husnul isgha'i lil mughtabil qadih fi syakhsil muslim. Mereka benar-benar mendengarkan ghibah, ya, yang mencela seorang muslim. Ya. Ini kenyataannya ya ikhwan. Kalau ada orang berghibah, masya Allah, kita perhatikan apa yang dia ucapkan itu. Bahkan kita, apa yang diucapkan itu kita analisa dia. Tapi kalau datang ke pengajian, baru kita innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dia sudah ngantuk. Keluar elornya. Ya. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi kalau dia mendengar ghibah, masya Allah, enggak matanya ini enggak berkedip, diperhatikan omongannya orang. Ya. Kemudian yang kedua, talaqqil ghibati bil adhani wal istima'il qalbi. Yang kedua, dia mendengarkan ghibah itu dengan seksama, dengan telinganya dan hatinya. Ya, la ilaha illallah, dengan hati, telinga dan hatinya. Tidak cukup dengan hanya telinganya saja, tapi dengan telinga dan hatinya. Ya, jadi benar-benar ghibah itu diperhatikan. Kata Syekh di sini di bawah, buktinya apa itu? Buktinya bahwa dia mendengarkan ghibah itu dengan telinga dan hatinya. Apa buktinya? Beliau mengatakan, adam zuhurun nadami wa taubah. Ketika mendengarkan ghibah itu tidak ada penyesalannya sama sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan telinganya, juga mendengarkan dengan hatinya. Jadi luar biasa ini ayo ikhwah. Ya,
tapi mendengar dengan telinganya, juga mendengarnya dengan hatinya. Kalau sudah dua-duanya ini menjadi sangat kuat ayol ikhwan. Bukti bahwa orang ini sudah mendarah daging sekali ghibah itu, nasallallahu salaman afi. Ya, kata Syekh, buktinya orang-orang yang sekarang yang mendengarkan ghibah itu tidak ada penyesalan di muka mereka, di hati mereka, di wajah mereka tidak ada penyesalan dan tidak ada juga tobat. Benar apa enggak ini ayol ikhwan? Benar apa enggak ini? Hah? Kenapa antum tidak berani mengatakan ya? Saya enggak maksa antum mengatakan ya. Tapi ini masjid, enggak boleh antum tidak jujur di masjid. Kemudian kata Syekh juga, wal istimraru fi hadzal ma'siyah. Dan bukti bahwa dia mendengar dengan telinga dan hatinya, dia terus-menerus mengerjakan ma'siyah ini. Ya. Kemudian yang ketiga kata Syekh, wa mulahadatus surur 'inda dzikril muqtab. Dan nampak kegembiraannya ketika dia mendengar si fulan-fulan dighibah. Ya, ini menunjukkan bahwa dia mendengar dengan telinganya dan juga dengan hatinya. Wala haula wala quwwata illa billah. Mutamanniyin al-mazid min sama' al-akhbar as-sayyi'ah an dzalika asy-syakhs. Mereka juga yang mendengarkan ghibah ini kepingin mendengar cerita yang lebih banyak tentang orang yang dighibah itu. Ya. Mendengar lebih banyak celaan-celaan, oloan-oloan tentang orang yang dighibah itu. Maka ikhwani fi din azakumullah, sering kita jelaskan. Ya. Ketika ada orang datang ke rumah kita, padahal sebelum dia datang si fulan ini kita sedang santai, sedang bercanda ria dengan anak dan istri, ya, bersenang-senang dengan mereka. Tiba-tiba datang si fulan, ya, fulan ini menyampaikan berita dunia. Si fulan datang ke sana, si fulan begini, fulanah ini begini, fulanah ini begini. Dari sejak dia duduk terus berghibah. Kita bikinkan dia kopi. Bayangkan orang melakukan dosa besar, dosa yang dibenci oleh Allah, dibikinkan dia kopi, dibilinkan dia pisang goreng. Ya. Kemudian begitu dia akan pulang, duduk dulu, belum apa-apa ini. Belum apa-apa katanya. Padahal sudah sekian jam dia berghibah, dia katakan belum apa-apa. Lihat bagaimana senangnya hatinya mendengar ghibah ini ayol ikhwah. La ilaha illallah. Dan kebanyakan kita ini seperti ini musibahnya. Kemudian yang ketiga, az-ziyadatu 'ala al-isgha' bi dzikri akhbarin wa sifatin ukhra 'an akhihim yakrahuha. Di samping dia memperhatikan, mendengarkan dengan saksama, juga dia menyebutkan berita-berita yang lain tentang orang yang dighibah ini, supaya yang berghibah ini terpancing untuk apa? Bercerita. Faham antum ya ikhwan? Ya, jadi sengaja orang yang mendengar ini, oh iya, kemarin saya lihat dia begini-begini, supaya yang bicara itu terpancing untuk berbicara lagi. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Faham antum ya maksudnya? Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini benar-benar mendengar dengan telinga dan hatinya. Ya, seharusnya begitu dia pulang, ya alhamdulillah silakan pulang. Ya, tapi justru dikatakan tunggu dulu, belum apa-apa ini. La ilaha illallah, dosa kok belum apa-apa. Kemudian yang keempat kata Syekh, muwafaqatul mughtab ala qawlihi, mendukung yang berghibah ini atas setiap ucapan-ucapan yang dia ucapkan itu. Wa thana ala kalamihi, dan memuji ucapannya itu. Memang benar dia itu si fulan ini, dia pengel itu, dan seterusnya. Ya. Wal qad'u fil muslimil ghaib, dan mencela muslim yang tidak ada itu, yang dighibah itu. Ya. Nasallallahu salaman afiyah. Si fulan ini yang berghibah ini seharusnya diam, ya. Ucapanmu ini tidak benar, kamu ini telah berghibah, kamu ini telah melakukan dosa. Justru didukung ucapannya ini. Ya. Ditambah lagi dengan apa? Mencela orang-orang yang dighibah itu. Nasallallahu salaman afiyah.
Kemudian Syekh mengatakan, membawakan ayat yang sudah kita jelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Tidakkah mereka mengira, tidakkah mereka menyangka bahwa mereka itu akan dibangkitkan nanti oleh Allah? Ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diajak mereka ke pesta perkawinan atau makan-makan, bukan. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka ini liyaumin azim, untuk menghadapi, ya, sangat besar kengeriannya, sangat besar kesengsaraannya. Bagaimana tidak, ayo ikhwah? Ya, manusia dibangkitkan dalam, manusia hari didekatkan susahnya luar biasa. Ya. Jadi manusia dibangkitkan untuk hari yang luar biasa kedahsyatannya, kengeriannya luar biasa. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang mengerikan itu, hari yang menakutkan itu adalah hari di mana manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Kemudian apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut pada saat dia akan berdiri nanti di hadapan Allah, ya, dia ingat, oh ya Allah, saya akan berdiri nanti di hadapan Allah. Dia takut pada saat dia akan berdiri di hadapan Allah, lalu dia nahan nafsa 'anil hawa, mencegah hawa nafsunya, mencegah kesenangan hatinya. Ghibah ini termasuk apa ini, ya ikhwah? Termasuk hawa nafsu. Ya, dia patuh, dia taat kepada hawa nafsunya. Dia menjalankan kesenangan hatinya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat tinggalnya adalah surga. Jadi, kalau mau tawaran Allah ini, maka cegahlah hawa nafsu ini. Ya. Cegah lisan ini untuk tidak berghibah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih apa? Jannatan." Ya, dan bagi orang yang takut di saat dia akan berdiri di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberinya apa? 2 surga, coba. Bukan 1, 2 surga. Kalau kita di sini begejuh sampai saling galah gara-gara setengah are tanah, ini Allah Subhanahu wa taala bukan setengah are mau dikasihnya, tapi 2 surga. 1 surga luasnya bagaimana? Seluas langit-langit dan bumi. Ya, la ilaha illallah. Ikhwani fi din, azakumullah. Kemudian Syekh membawakan perkataan seorang penyair. Dia mengatakan, laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi, law naran nafakhta biha adaa'at walakin anta tanfukhu fir ramadi. Yang artinya adalah, engkau telah mendengarkan jika yang engkau panggil ini adalah orang yang hidup, tapi la hayata liman tunadi, orang yang engkau panggil itu dia mati, tidak ada kehidupannya. Maksudnya kita ini didengarkan ayat-ayat Allah tentang besarnya dosa ghibah ini, didengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berghibah ini, tapi seolah-olah kita memanggil orang yang mati, tidak ada gunanya. Orang mati kalau kita nyurak panggil dia, apakah mungkin dia akan mati? Ya, nggak mungkin. Ya, begitu juga kita diibaratkan seperti orang yang mati. Law naran nafakhta biha adaa'at. Kalau api itu kamu tiup,
dia akan mengeluarkan sinar. Walakin anta tanfukhu fir ramadi, tapi yang kamu tiup ini adalah abu, bagaimana dia akan bisa terang? Ya, maksudnya diibaratkan kita seperti orang yang mati. Didengarkan ayat-ayat Allah, didengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu masuk lewat telinga kanan, keluar lagi dari telinga kirinya. Nasallallahu salam al afiyah. Lalu kata Syekh, wa ahsanu minhu qauluhu subhanahu, dan yang lebih bagus dari perkataan penyair ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Ayo ikhwah, jangan sampai kita masuk ke dalam ayat ini. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya, ya Muhammad, sawaun alaihim, sama saja mereka ini. Engkau berikan kepada mereka peringatan atau tidak, sama saja bagi mereka. La yu'minun, mereka tidak akan mendengar, tidak akan beriman. Engkau ingatkan mereka, tidak ingatkan mereka, mereka juga tetap tidak akan beriman. Ya, jangan sampai kita termasuk di dalam ayat ini. Kemudian, wa mimma anshaduhu fi tahrimi sama'il ghibah. Kemudian ucapan seorang penyair tentang diharamkannya mendengar ghibah. Penyair itu mengatakan, wa sam'aka sun'an sama'il qabih ka sawnil lisani 'anil nutq bihi fa innaka 'inda sama'il qabih syarikun liqailihi fantabih. Penyair ini mengatakan, jagalah telingamu dari mendengar hal-hal yang buruk, termasuk ghibah ini. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Kasaunil lisani 'inda nutq bihi, sebagaimana engkau menjaga lidahmu untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Telingamu juga jaga. Ya, lisanmu jaga jangan sampai dia mengucapkan hal-hal yang buruk. Demikian juga telingamu jaga jangan sampai dia mendengarkan hal-hal yang buruk. Ya. Kenapa? Fa innaka 'inda sama'il qabih, karena engkau ketika mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk termasuk ghibah, syarikun liqailihi fantabih, maka sama engkau dengan dia. Ya, meskipun engkau tidak berghibah, engkau hanya mendengar. Ya, maka engkau sama dia sama. Apa istilahnya kalau bahasa Sasak ini? Selai 5 likur katanya. Ya, selai 5 likur ya. Selai 5 likur sudah ini. Betul Pak Mahmud? Ya, selai 5 likur ini. Ya, yang berbicara dan yang mendengar dia sami mawon. Kemudian al-mustami' lil ghibah wal muqtab sawa. Orang yang mendengarkan ghibah dan yang berghibah itu sama. Ya, dua-duanya sama. Sebagaimana yang kata penyair tadi. Kata Syekh, ta'ammal hadits Anas alladhi dzakartuhu sabiqan. Cobalah engkau memperhatikan hadis Anas yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Apa itu? Ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya pembantu. Ketika mereka musafir, mereka punya pembantu. Ternyata pembantunya bagaimana? Telat bangun, majikannya duluan bangun, Abu Bakar dan Umar duluan bangun. Ya, dilihat pembantunya ini tidur. Apa katanya? Salah seorang di antara mereka, imma Abu Bakar atau Umar, yang mengatakan, inna hadza la yuwaimu nauma baitikum. Ini tidurnya orang ini seperti tidur di rumah. Ya, kata yang sangat sederhana. Ini tidurnya seperti tidur orang di rumah. Ya, maksudnya dia nyenyak sekali tidurnya. Ya, padahal tidak ada bantal, tidak ada guling, tidak ada kasur. Ya, karena orang dulu kan nggak ada losmen, nggak ada hotel, nggak ada apa-apa. Kalau mereka mau tidur, ya tidur di atas batu, di atas apa saja.
Ya. Nah, orang yang tidur seperti itu nggak mungkin dia nyenyak. Tapi ini orang ini nyenyak tidurnya. Luar biasa ini. Ya. Makanya heran dia Abu Bakar atau Umar yang heran. Inna hadza la yuwa'imu nawma baitikum. Ini tidurnya seperti tidur orang di rumah ini. Ayo, mungkin coba antum yang punya pembantu di rumah. Mungkin sering antum lebih parah dari ini lagi. Ya. Kan ini sederhana sekali. Ini tidurnya seperti orang tidur di rumah ini. Ya. La ilaha illallah. Lalu kata Syekh, faqad kana al-qailu wahidan wa amma al-akhar fa kana mustami'an muqirran. Yang berbicara itu, yang mengucapkan kata-kata ini salah satu di antara mereka, bukan dua-duanya. Satu di antara mereka. Yang satu mendengar. Ya, satu mengucapkan, yang satu mendengarkan. Wa ma'a dzalik, meskipun demikian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad iqtadama. Kedua-duanya sudah makan daging, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedua-duanya, padahal yang berbicara berapa? Satu orang yang berbicara, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua-duanya telah makan daging. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Abu Bakar dan Umar langsung menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin penjelasan, apa maksudnya ini ya Rasulullah? Ya. Kan kami mengundangmu untuk sarapan pagi. Ya, dan hidangan kami ada dagingnya. Lalu engkau mengatakan qad tadama, mereka sudah makan daging. Ini yang diucapkan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang disuruh untuk mengundang itu. Sehingga mereka dua-duanya heran. Lalu menghadap ke Rasulullah SAW, apa maksudmu ya Rasulullah? Ya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kalian itu telah menghibah siapa? Pembantu yang tidur itu. Kalian telah menghibahnya. Menghibah itu berarti kalian sudah apa? Memakan dagingnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan walladhi nafsi biyadih. Sumpah ini. Nabi SAW seandainya dia tidak sumpah, kita akan percaya. Ya, tapi kenapa dia sumpah? Untuk membuktikan kepada kita bahwa ini adalah sesuatu yang sangat besar. Jangan kamu main-main. Ya, apa kata Rasulullah? Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, inni la ara lahmahu, aku melihat dagingnya. Di mana? Min anyabikum, di celah-celah gigi kalian ini dagingnya pembantu yang tidur tadi. Coba lihat ayo lihat. Ya, hanya sekedar kata-kata yang sederhana itu, Nabi mengatakan aku melihat dagingnya di celah-celah gigi kalian, di antara gigi kalian. La ilaha illallah. Ya, berarti berapa banyak bangking sudah kita makan ini ayo lihat. Kanibal semua kita ini ternyata. Ya. Kemudian judul yang baru kata Syekh, ma jaa fi raddil ghibah wa daf'iha wa nasril muslim bil ghaib. Dalil tentang menolak ghibah dan membantu membela seorang muslim yang dighibah. Ya, ghibah itu kita tolak. Kemudian orang yang dighibah itu kita bantu dia. Kita jelaskan bahwa dia tidak seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abu Dzar, Mu'adz bin Jabal. Akhil muslim, yarhamukallah. Ayo ikhwah, ini di antara kebaikan-kebaikan orang Arab. Dia selalu mendoakan orang. Ijlis yarhamukallah. Duduk semoga Allah merahmati. Marah pun dia mendoakan orang. Bagaimana dia akan marah? Ya, keluar sana. Ijlis barakallahu fiik. Duduk yaghfir lakallah. Keluar sana semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Bagaimana dia akan marah?
Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, kalau kita tersinggung itu masya Allah bertahun-tahun kita saling sebeng. Ya. Tapi orang Arab ini di antara kebaikannya dia selalu mendoakan orang. Kul barakallah. Ya. Hatta anaknya nakal. Dia marah sama anaknya sambil didoakan anaknya. Ya, anaknya nakal. Ya Allah yahdik katanya. Semoga Allah memberimu hidayah. Kalau kita kan langsung kita sumpah dia. Ya. Nah, Syekh mengatakan, "I'lam akhi yarhamukallah." Ketahuilah saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Annahu yata'ayyanu 'ala man sami'a ghibata akhihi an yaruddaha wa yanha qailaha. Perhatikan ayo ikhwan. Syekh mengatakan yata'ayyan. Yata'ayyan artinya wajib aini. Ya. Yata'ayyanu 'ala man sami'a ghibata akhihi. Wajib aini bagi orang yang mendengar saudaranya sedang dighibah. Ya, an yaruddaha. Dia tolak ghibahnya itu. Wa yanha qailah. Dan melarang orang yang berghibah itu. Menolaknya, kemudian melarangnya untuk berghibah. Wadi'an nusba 'ainaihi al-hikmata wal mau'izata al-hasanah. Namun harus dia memperhatikan ketika dia menolak dan membantah atau melarang orang berghibah itu, harus dia dengan al-hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijaksana dan ucapan-ucapan yang baik. Ya. Jangan ingin mencegah ghibah namun menimbulkan kerusakan yang lebih besar, berjaguran mereka. Ya, yang satu bocor, yang satu patah tangannya sampai dua-duanya masuk penjara. Ini kemudaratan yang ditimbulkan lebih besar lagi. Ya, dua-duanya masuk penjara, anaknya ikut-ikutan lagi berjaguran anak-anaknya pun masuk penjara. Enggak cukup itu, istri mereka juga ikut-ikutan. Akhirnya semua sekeluarga di penjara jadinya. Ya, harus ada hikmah dan mau'izatul hasanah. Cara yang bijaksana dan ucapan-ucapan yang baik. Ya, dan ikhwani fillah azakumullah, tidak bisa seseorang orang yang melakukan kesalahan lalu kita berbuat kasar, keras supaya dia berhenti, tidak bisa. Kan pernah kita sampaikan ayo ikhwah, ketika ada seorang badui yang masuk ke masjid, lalu ngapain dia di masjid? Kencing. Enak saja dia masuk ke kencing, kemudian mojok, kemudian ngacer di sana. Ya, la ilaha illallah. Mana Pak Samsul di sini? Kalau ada badui seperti itu mungkin dilanjak dia sekarang ini. Ya. Nah, sahabat juga bertindak seperti itu, ya wajar kalau dia marah. Ya. Sahabat-sahabat mereka bangun ingin memukulnya. Nabi SAW yang luar biasa ini, ayo ikhwan, semua tindakan Rasulullah SAW itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah. Nabi mengatakan la tuzrimu, biar dia kencing dulu. Ya. Setelah dia selesai kencing, orang ini, ya ambilkan air. Ambil air, disiram, selesai. Ini orang Badui. Kalau dicegah dengan cara yang keras kan luar biasa. Yang namanya orang Badui, enggak pagah kojoh, orang Badui itu enggak bisa dilarang. Ya. Mau dicegah dengan cara seperti itu, oh, enggak bisa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia faham hal ini. Makanya Nabi mengatakan, jangan kalian putus kencingnya, biar dia kencing dulu. Setelah dia kencing, disiram, selesai urusannya. Lalu lihat bagaimana pengaruh tindakan Rasulullah SAW ini yang bagus ini. Dia melihat sahabat-sahabat marah, Rasulullah SAW tidak marah. Justru Nabi SAW mengatakan, ya fulan, ini tempat orang beribadah, tempat orang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut nama-namanya. Tidak pantas engkau melakukan hal yang seperti itu di sini. Ya, apa katanya orang Badui ini? Lalu dia mengangkat kedua tangannya, mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Wala tarham siwana ahada. Ini yang lain ini jangan rahmati mereka ini. Ya. Maksudnya ya ikhwan, lihat bagaimana masuk ke dalam hati seorang Badui. Orang Badui ini bukan orang Karangjangkong, bukan orang Mataram, orang Badui, tidak pernah sekolah, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, kerjanya hanya ngerampok saja.
atau mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Tapi begitu dia melihat kelakuan yang baik, yang bagus dari Rasulullah SAW, langsung masuk ke dalam hatinya. Ya. Jadi, mana tadi? Nah, jadi ketika kita membantah, menolak orang yang berghibah atau melarangnya, hendaklah apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan ucapan-ucapan yang baik. Salikan fi taghyiril munkaril maratib allati haddadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menempuh cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan tingkatan-tingkatan kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Tidak mampu dengan tangannya atau akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka dia pindah ke tahapan berikutnya. Yaitu dengan apa? Dengan lisannya. Dengan lisan juga akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka hendaklah dia berpindah ke tahapan berikutnya, yaitu apa? Dengan hatinya. Ya, dengan hatinya memang kemungkaran itu tidak akan hilang, tapi hendaklah dia bertekad, besok insya Allah kalau saya ketemu sama fulan ini, saya duduk berdua-duaan, saya undang dia ngopi, kemudian saya akan bicarakan dengannya masalah ini. Wa adnaha taghyirul munkari bil qalb wa min lawazimihi wa atharihi mufaraqatul majlis. Jadi di antara tingkatan-tingkatan mencegah kemungkaran ini, yaitu yang paling rendah adalah mencegahnya dengan hati. Mencegah dengan hati itu adalah mengharuskan dia bangun, tidak terus duduk bersama orang yang berghibah itu. Ya, ini katanya mencegah tapi terus didengar ghibah itu. Ya, apa katanya lagi? Ya, bagaimana dia? Terus kemana dia? Dan seterusnya sampai larut malam. Akibatnya dia telat salat subuh. Ya, nas'alullah salama wal afiyah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.